Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Doa dan harapan saya roh, jiwa dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ya, saya akan berkomentar dan menanggapi kesaksian daripada Mbak Susi ya, yang lagi viral. Saya pun sebagai hamba Tuhan berhak menilai segala sesuatunya, dan tentunya kita harus bersikap fair, apalagi kita sebagai seorang hamba Tuhan, ya kita tidak boleh memihak saudara ya. Kita harus memihak kepada kebenaran. Nah kalau saya lihat di persidangan saudara, Susi ini dari kacamata saya seorang yang sangat sederhana ya. Apa yang dialami menurut saya waktu dia ditanya oleh para hakim, dan di sana ada jaksa, di sana ada pengacara, mental seseorang itu pasti berubah. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh Mbak Susi ini. Dan Mbak Susi ini hanyalah asisten rumah tangga. Ingat, dia bukan maha tahu, tidak mungkin dalam keluarga Pak Sambo, ya dia mengetahui semuanya. Dan dia menjawab, bisa menjawab apa adanya dan bisa salah-salah saudara. Tapi bukan berarti menurut saya itu berbohong. Karena ketika orang itu berubah mentalnya, apalagi dalam tekanan, seperti ditanya hakim, dibentak-bentak saudara. Loh, jadi gimana? Wah kamu berbohong ini. Itu mentalnya bisa berubah saudara. Apalagi, dia enggak, saya percaya bahwa Susi ini tidak bisa merangkai sebuah karangan. Dan apakah masih ada waktu komunikasi dengan misalnya Ibu Putri, Pak Sambo, kamu ngomong ini. Tetapi apa yang terjadi di persidangan menurut saya itu adalah akibat karena dia grogi. Menghadapi tekanan. Kalau orang grogi saudara itu, saudara pasti pernah grogi kan? Kadang-kadang ditanya ini jawabnya lain. Tidak grogi saja saudara, kadang-kadang ini apalagi banyak pertanyaan. Ya menurut saya yang saya lihat seperti itu saudara. Ya. Dan dia yang tahulah, dia yang rasakan. Jangan justru seolah-olah bahwa kok jadi orang di luar sana yang kepo lalu menganggap itu tidak benar semua. Saya percaya bahwa akibat-akibat mungkin kesalahan-kesalahan itu karena akibat grogi. Ya, dia adalah pembantu rumah tangga yang sederhana, tidak cerdas dalam merangkai segala sesuatu. Iya kan saudara? Bayangkan, jadi seperti kebingungan. Baru masuk saja persidangan itu mental sudah berubah. Itu kalau menurut saya saudara ya. Saya percaya bahwa siapapun pernah mengalami namanya grogi dan tidak fokus. Ya. Nah lalu kemudian seperti kalau saya lihat ini, saya nggak memihak kepada siapapun, tapi tentu harus kita fair. Dan kita ini seperti netizen ini seperti sudah menghakimi. Contoh-contohnya misalnya Pak Sambo minta maaf, ya, lalu orang menilai dia minta maaf itu tidak tulus, ya, minta ampun tidak tulus. Artinya apa saudara? Apapun dia lakukan Pak Sambo ini tidak ada yang benar. Memang apa yang dilakukan dengan keputusan yang begitu gegabah, ya inilah yang membuat dia dimanfaatkan, siapapun kelemahan dia dimanfaatkan untuk orang ini bisa melakukan apa saja dan ngomong apa saja tanpa memikirkan orang lain. Karena seperti dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Pak Sambo ini. Mau ngomong A sepertinya udah dihakimi. Ya kan saudara? Kita lihat di persidangan harus fair. Termasuk histori-histori dari kedua belah pihak, korban dan pelaku. Ya kan saudara? Tidak serta-merta kita ketika ada misalnya yang berkomentar tentang si korban, ya harus diuji juga. Yang saya heran saudara, pada saat itu yang muncul itu sebagai Susi itu koar-koar itu terlalu
sadis. Dia berkata bahwa di dalam rumah Pak Sambo itu ada pintu rahasia. Maka polisi menyelidiki itu. Jadi seperti pihak korban ini, apapun yang dia ngomongkan, itu akan dikerjakan dengan cepat, seperti mengerjai polisi dan penyidik. Tetapi giliran ketika ada yang seolah-olah terkesan sedikit membela pelaku, itu tidak ditanggapi. Dan tidak ada satupun yang harus dipedulikan menurut saya. Iya kan saudara? Jadi ya termasuk Pak Kamarudin, ya Pak Kamarudin yang terlalu beropini itu terlalu kuat. Bahkan pertama kali jujur saya senang dengan Pak Kamarudin dan apa yang dilakukan, tetapi fokuslah kepada kasus, jangan melebar kemana-mana. Dulu membahas Pak Ahok, ya seperti saudara lihat apa yang disampaikan terhadap opininya kepada Pak Ahok, ya. Kemudian presiden sujud-sujud, ya mungkin kalau memang benar ya udahlah. Apa relevansinya selain memanfaatkan situasi ini, kelemahan Pak Sambo ini untuk mutar-mutar dan menguasai panggung Indonesia. Di persidangan saya seperti ada yang buntuti, ya apa relevansinya dengan kasus ini? Menurut saya fokus aja lah ya. Dan kalau misalnya ada yang berkomentar tentang korban, maka tidak dipercaya, tidak harus ditangkap orang itu yang disampaikan. Opini sekarang dia berkata bahwa Pak Sambo ini sudah cukup bisa dihukum mati. Ya saya sih saudara, mau dihukum mati 20 tahun penjara atau apapun itu ya terima aja. Ya, saya hanya memandangnya dari sudut keadilan dan kebenaran sebagai kita orang-orang yang percaya. Dan ini adalah isi hati saya, saudara, tidak membela siapa-siapapun, termasuk juga yang disampaikan oleh seorang bapak polisi ya, yang punya channel Elang Maut Channel, yang sering membahas tentang hukum ya. Mungkin saya akan berikan cuplikannya sedikit buat saudara ya. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Tetap kita menjaga langkah kita, ketika emosi kuasai diri, kendalikan diri, sehingga kita tidak berurusan dengan hukum saudara. Tapi marilah kita saling mengasihi, saling mengampuni, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ajaran Kristus tidak ada hukum yang menentang saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini, saudara bisa men-share video ini untuk menolong saudara-saudara kita yang lain tetap hidup dalam kebenaran Kristus. Dan kita tetap berpikiran seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin, amin, amin. Persidangan Sambo ini makin ngawur saya lihat itu, makin gak jelas. Ada saksi yang mengetahui, melihat dan mengalami, gak dipercaya, memberikan keterangan palsu kau katanya, dibentak-bentak, malah mau diancam, mau dimasukin penjara. Tapi ada saksi yang gak bisa jadi saksi, dia tidak tahu, tidak mengalami dan tidak melihat, hanya berdasarkan pengamatan dia, berdasarkan dugaan dia, berdasarkan dari intelijennya katanya, itu dijadikan saksi. Sudah jelas-jelas nggak bisa jadi saksi kayak gitu. Itu malah didengarkan seolah-olah itu yang paling penting. Ngawur itu namanya itu. Sebenarnya tujuan persidangan ini apa? Kalau hanya mau menghukum orang, untuk apa sidang panjang-panjang buang-buang duit, ya capek-capek. Udahlah, hukum aja lah, vonis saja, terserah mau berapa. Kalau perlu hukum matilah semua orang itu. Gak usah pakai sidang-sidang gitu. Kalau mau sidang yang benar ya yang benar gitu. Bukan yang nggak nyambung pun dibahas-bahas di sana. Kacau memang.